Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para guru-guru kita, wabil khusus para orang tua kita, kemudian wabil khusus kepada Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah Tanjung Pinang Timur beserta kepengurusannya, kemudian yang kami muliakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir di dalam majelis taklim, majelis pengajian setiap Ahad malam Senin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa menjadi penerang bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi petunjuk bagi hidup kita sehingga hidup kita tidak salah, tidak tersesat, tidak terpeleset ke dalam lembah-lembah kehancuran dan lembah-lembah kesesatan, sehingga kita semakin dekat dengan ampunan Allah, ridho Allah, dan dimudahkan kehidupan kita dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan tentang pengajian kita di dalam membangun karakter ketakwaan kepada Allah, di dalam membangun rasa kita yang kita miliki untuk menjadi seorang hamba yang penghambaannya betul-betul mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit hadirin yang dirahmati oleh Allah menyinggung tentang hal yang berkaitan dengan Maulid Nabi. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Maulid Nabi ini menjadi masalah klasikal, bahwa di dalam Maulid Nabi itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bahwa Nabi saja tidak Maulid Nabi, kenapa kita malah mengikuti Maulid Nabi? Maka golongan ini berpendapat bahwa Maulid Nabi ini bid'ah dan tidak perlu diadakan. Bagi yang berpendapat seperti ini silahkan. Sebagian besar ulama kemudian malah justru berpendapat jadikan momen Maulid Nabi ini sebagai momen kembali untuk memotivasi rasa cinta kita kepada Allah, mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga sebagai sarana dakwah, sarana silaturahmi, sarana saling ingat mengingatkan, sehingga Maulid Nabi tetap harus diadakan. Yang mengikuti pendapat ini monggo silahkan diadakan. Semua ada ulama masing-masing yang akan bertanggung jawab. Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Saya mengikuti, yang nggak mau Maulid Nabi ya monggo silahkan bersama dengan ulama-ulama Anda yang mempunyai pendapat itu. Saya tetap akan mengadakan Maulid Nabi Pak Ustadz, monggo silahkan, Anda tidak salah, nanti tinggal mengikuti ulama yang mempertanggungjawabkan tentang adanya momen Maulid Nabi dijadikan sebagai momen sarana dakwah dan lain sebagainya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Maulid Nabi. Nah, terlepas dari itu ada hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan orang yang semakin hari
luar biasa tantangan keimanan kita. Ini perlu saya sampaikan karena kalau tidak nanti lama-lama bahaya sekali. Jadi hadirin, pihak-pihak oknum-oknum yang ingin menyerang Islam itu mereka mempunyai tahapan. Ada yang memang langsung frontal mengajak agar orang Islam murtad, ada. Tapi ada yang mereka sangat sabar dengan melalui berbagai macam fase. Fase yang pertama, umat Islam ini bagaimana dibuat agar tidak mengenal ajaran Islam itu sendiri, sehingga KTP-nya pengakuannya boleh Islam tapi sama sekali ajarannya tidak diketahui. Itu yang pernah saya sampaikan dulu pada saat ketika saya menyampaikan tema tentang masa periode robohnya suro kami. Umat Islam dijauhkan dari masjid, bahkan kalau sampai ke masjid, masjidnya pun sudah tidak ada lagi program yang berkaitan dengan ta'lim wa ta'alum dan dakwah, sehingga masjid hanya mutlak untuk ibadah, tidak ada layanan sosial, tidak ada ta'lim wa ta'alumnya, tidak ada dakwahnya. Alhasil umat Islam semakin hari semakin tidak paham terhadap ajarannya. Kemudian yang kedua, setelah ajarannya tidak dipahami, mereka mengadakan satu program di mana yang justru berkontraksi atau bertentangan dengan ajaran Islam, tapi yang seakan-akan menurut logika itu sebagai sebuah ajaran yang benar, sehingga umat Islam sendiri justru nanti malah melawan apa yang ada di dalam ajaran sendiri. Contoh misalkan Pak, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kasus LGBT ini jelas mereka ini mengadakan satu program di mana kemudian hubungan badan sesama jenis dan lain sebagainya lah. Islam menentang hal ini, bahkan Islam tidak memperbolehkan hal ini. Ayat Al-Quran jelas. Hanya saja kadang, mohon maaf Bapak Ibu perlu hati-hati sekali, dan kita juga harus hati-hati sekali. Banyak orang Islam yang justru terkecoh oleh pihak-pihak oknum-oknum yang mereka mengaku bahwa mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran dengan mentafsirkan terjemahannya Al-Quran. Bukan mentafsirkan Al-Quran Pak, ini parah lagi sekarang. Mentafsirkan Al-Quran dengan pemikiran sendiri, birro'yi, dengan pendapat sendiri, itu saja sudah keliru. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, sampai diancam Rasul seperti itu. Ini parah lagi. Bahasa Arabnya nggak ngerti, baca Al-Qurannya nggak ngerti, grammar Arab nggak ngerti, menerjemahkan terjemahannya Al-Quran. Jadi mengambil kesimpulan dari terjemahannya Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dari terjemahannya, bukan dari Al-Qurannya. Maka akan menjadi kacau semua Pak. Contoh kecil hadirin, masalah ketika di beberapa ayat Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ketika menciptakan langit, bumi dan lain sebagainya itu melalui berbagai macam fase. Hari Senin menciptakan ini, hari Sabtu menciptakan ini. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga ada bagaimana proses manusia. Ada diciptakan dari tanah liat, ada disebutkan sebagai tercipta dari segumpal darah, setetes air hina dan lain sebagainya. Hadirin, kemudian ada surat Yasin itu yang sering kita baca kalimat kun fayakun. Terjemahannya kun itu terjadi, fayakun maka terjadilah. Sehingga ketika mentafsirkan antara terjemahan ini dengan berbagai macam proses yang di ayat-ayat Al-Quran disandingkan, maka seakan-akan ayat yang ini dengan kun fayakun berlawanan, bertolak belakang. Sehingga mereka ini Al-Quran sendiri yang menyatakan bahwa kalimat di sini terjadi, maka tapi di sini malah pakai proses. Berarti antara Al-Quran sini dengan Al-Quran sini saling berlawanan dong. Ini terjadi karena Anda mentafsirkan melalui terjemahan Al-Quran yang ditafsirkan. Tapi kalau Anda mentafsirkan melalui grammar Arab, maka Anda akan mengatakan luar biasa Al-Quran. Jadi begini Pak, kalimat dalam bahasa Arab, kalimat kerja, kata kerja atau yang sering disebut dengan fi'il, itu tensesnya ada 3. Kalau bahasa Inggris tensesnya kan ada 16 ya. Kalau bahasa Indonesia ada berapa saya kurang paham sangat. Tapi kalau bahasa Arab itu ada 3. Tenses yang pertama adalah kata kerja untuk mengatakan sesuatu yang sudah terjadi.
Misalkan saya sudah memukul Anda, maka kalimatnya doroba, saya sudah memukul. Saya sudah mengerjakan, fa'ala, memakai fi'il madhi. Nah, tenses fi'il madhi itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian kata kerja yang sedang terjadi, no, ya kan, kalimat terjadi saat ini, present, kemudian akan datang, kala kini akanan, kalau bahasa Inggris itu Pak, untuk menyatakan bahwa saya sedang mengerjakan dan akan mengerjakan juga di akan yang datang, atau saya belum mengerjakan tapi akan datang akan mengerjakan. Artinya pekerjaan itu boleh dikerjakan sekarang, boleh dikerjakan nanti, atau berkesinambungan, itu memakai fi'il mudhari'. Kemudian kalimat perintah dan juga kalimat doa itu memakai fi'il amar. Maka hati-hati sekali kalau ada orang ustadz yang mentafsirkan kita kepada Allah kok memerintah, gitu kan? Kan nggak sopan, nggak layak kita dalam doa memerintah Allah. Oh, Anda keliru. Memang kaidah bahasa Arab, fi'il amar itu selain digunakan untuk perintah, fi'il amar itu juga digunakan untuk doa. Itu penggunaan kalimat fi'il amar. Jadi bukan kemudian memerintah kepada Allah, tidak, tapi ini memohon kepada Allah. Maka kalimat ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami, kan gitu Pak ya. Itu kalimat perintah, tapi ketika dipakai dalam doa, maknanya bukan memerintah Allah, maknanya memohon kepada Allah. Ini doa pengharapan. Itu fi'il amar. Nah, kembali kepada kun fayakun tadi Pak. Kun fayakun tadi hadirin, kun fi'il amar, sebuah perintah dari Allah, fa sebagai jawabnya, kemudian yakun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu fi'il mudhari'. Artinya ketika Allah mengatakan terjadi, boleh terjadi saat ini langsung, boleh jadi kemudian dengan sebuah proses, boleh jadi dikerjakan yang akan datang. Al-Quran turun tahun 1600 Masehi, kan gitu Pak ya. Tapi manusia masih dibuat, diproduksi, dikerjakan, diciptakan oleh Allah sampai sekarang. Karena karena kalimatnya memakai yakun fi'il mudhari'. Itulah Al-Quran Pak. Andai kan pada saat itu kun kemudian tidak memakai, jawabnya tidak memakai fi'il mudhari', kun begitu jadi langsung jadi sehingga tidak memuat waktu yang akan datang, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, manusia tidak akan terbentuk lagi karena Allah tidak akan menciptakan lagi. Tapi ketika memakai kalimat fi'il mudhari', maka Allah menjadikan saat itu juga menjadikan yang akan datang, juga menjadikan melalui beberapa proses dan tahapan. Karena fayakun fi'il mudhari' itu memuat waktu kala kini akanan, sekarang dan yang akan datang. Maka ketika jenengan menerjemahkan Al-Quran memakai ilmunya, flur Pak, selesai. Nah ini sayangnya diterjemahkan oleh yang nggak ngerti bahasa Arab, yang nggak bisa bahasa Arab, terjemahannya hanya tafsirnya hanya lewat terjemahan tafsir, kita pula mengkonsumsinya. Hanya lambat-lambat laun nanti kita justru malah jauh menyatakan satu pandangan miring kepada ajaran Islam sendiri. Sehingga nanti tahapan yang ketiga yang diinginkan adalah orang Islam justru akan menentang ajarannya Islam sendiri, sehingga mereka rame-rame kemudian keluar dari Islam. Ini bahaya. Nah hadirin, kenapa ini saya sampaikan? Karena berkaitan dengan, mohon maaf, ini berkaitan juga dengan Maulid Nabi ini, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama buitu li tamamima makarimal akhlak, li utamima makarimal akhlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, kan gitu Pak ya. Nah, kalimat akhlak ini sering dipersempit maknanya, yaitu hanya akhlak baik kepada sesama manusia. Kemudian melebarnya akhlak baik kepada sesama makhluknya Allah. Dipersempit seperti itu. Makanya sering ada pertanyaan begini, tidak apa-apa nggak sholat, yang penting bagus kepada tetangga. Bahaya sekali ini Pak. Lebih bagus mana orang yang nggak pakai jilbab tapi baik dengan tetangga, dengan yang pakai jilbab tapi nggak baik dengan tetangga? Maka muncul pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga membuat seakan-akan Islam ini hanya untuk taat saja kepada Allah atau baik saja kepada tetangga atau kepada sesama manusia. Padahal konsepnya nggak gitu. Akhlak yang sempurna itu akhlaknya Rasulullah SAW. Sepakat ini. Akhlak yang sempurna itu akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.
Nah, bagaimana akhlak yang sempurna? Yang pertama hadirin, akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu sangat baik kepada Allah akhlaknya. Maka ketika kita mengatakan ingin akhlak yang sempurna, akhlak kita yang baik pertama kali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak yang baik kepada Allah? Taati perintahnya, jauhi larangannya. Kemudian akhlak sempurna itu yang kedua adalah akhlak kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membangun karakter baik kepada akhlak kita baik kepada Nabi? Ikuti sunnahnya, banyak membaca sholawat, lanjutkan pekerjaan beliau. Apa pekerjaan beliau? Mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Nabi. Baru kepada akhlak kepada sesama manusia, orang tua kita, guru kita, kawan kita, kepada yang muda, kepada keluarga dan sebagainya. Baru kemudian akhlak kepada sesama makhluknya Allah. Ini baru mengatakan bahwa akhlak yang sempurna. Tapi musuh Islam enggak, agar orang Islam ini enggak taat kepada Allah, yang ingin menyerang Islam itu agar kita ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuatlah seakan-akan akhlak itu hanya kepada manusia. Sehingga muncul pertanyaan tadi. Orang yang baik kepada tetangga tapi enggak mau sholat, orang yang baik kepada tetangga tapi enggak mau jilbab, mohon maaf, menurut saya itu bukan akhlak yang baik. Kepada Allah saja enggak mau taat, apalagi kepada manusia. Zat yang menciptakan, zat yang menjamin rezekinya, zat yang memberikan rezeki saja enggak ditaati, apalagi gimana mau dikatakan mempunyai akhlak yang baik gitu loh. Ada seseorang bilang begini, saya itu sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta Rasul. Tapi tidak mau sholat, perkara yang haram itu masih dikerjakan. Maka kalau menurut Hatim Al-Asom dalam kitab Nasolibat ini, barang siapa yang mengatakan saya cinta kepada Allah tapi perilakunya masih sering melakukan perbuatan haram, maka pengakuannya itu bohong. Saya cinta kepada yang dicintai tapi masih melawan gitu loh, bahkan bohong. Kita ini kepada orang dulu, istri kita, waktu kita awal-awal mau ngajak nikah itu Pak, apa permintaan istri kita, calon istri kita, karena kita saking cintanya kita turutin Pak. Disuruh jemput, padahal saudarinya juga bukan, adik juga bukan, kakak juga bukan, orang tua juga bukan. Itu hadirin karena ada cinta. Nah ini mengaku cinta kepada Allah, tapi hadirin mohon maaf nggak mau mentaatinya. Menurut Imam Hatim Al-Asom, beliau berkata itu pengakuan yang bohong. Nah ini hadirin, salah satu akhlak yang sempurna itu adalah akhlaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak yang baik kepada Rasul? Yang pertama hadirin, ikuti sunnahnya. Ayo mulai saat ini Pak, memperbanyak apa yang dilakukan oleh Rasul. Sunnah Rasul itu sebagian ulama menyebutkan ada sunnah surah, sarirah dan siroh. Siroh itu perjalanan kehidupan beliau, surah itu bentuknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuknya bagaimana? Yaudah, karena kita cinta, ya kita tiru, meskipun itu tidak wajib kalau yang berbentuk surah. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bersisiran, bentuk sisirnya, bentuk rambutnya itu sigar tengah Pak, sigar belah tengah. Nah kita ikuti kalau mampu, tapi kalau tidak mampu ya nggak usah gitu loh. Itu bukan wajib, tapi ada motivasi untuk mengikuti. Saya sebenarnya mau mengikuti Pak Ustadz, ya, cuman karena rambut saya sedikit jadi nggak ngikutin, ya nggak apa-apa. Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan bahwa ada kesunahan di dalam pelihara jenggot. Meskipun kak saya ini cuma 3 helai jenggotnya, ya saya panjangin gitu kan. Karena ini ibadah yang nggak saya bayar gitu Pak. Saya nggak bayar, saya nggak zakat, saya biarin tumbuh sendiri aja dapat pahala kok, ya kan gitu kan. Tapi cuma 3 helai Pak Ustadz ya. Walaupun 3 helai nggak apa-apa, ya kan gitu kan. Apalagi bapak-bapak yang helainya banyak kan gitu Pak. Ya kalau mampu silakan. Tapi saya nggak mampu Pak Ustadz, ya nggak usah dipaksain gitu kan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu misalkan memakai jubah gitu. Ya sudah, Anda pakai jubah. Alasannya karena Rasul pakai jubah. Tapi Abu Jahal juga pakai jubah, ya biarkan Abu Jahal yang pakai jubah, saya pakai jubahnya ngikuti Rasulullah kok. Ya kalau mampu silakan. Tapi kalau Anda berpendapat itu kan budaya, nggak perlu ditiru, ya nggak apa-apa juga gitu loh Pak. Itu nggak usah dipermasalahkan terlalu dasar gitu. Kemudian yang kedua hadirin adalah mengikuti pemikiran Rasulullah. Rasulullah pemikirannya apa? Mengajak umat ini taat pada Allah.
walaupun tadinya memusuhi, bahkan menyerang beliau, bahkan kalau ada kesempatan saat itu membunuh Rasulullah. Tapi karena program Rasulullah SAW itu mengajak taat, begitu dia mau masuk Islam dimaafkan, Pak. Umar bin Khattab itu mau membunuh Rasulullah, Pak. Niatnya, Pak, ketika datang kepada adiknya itu kan. Tapi begitu masuk Islam ya sudah. Kemudian yang kedua, Khalid bin Walid radhiyallahu an, Pak. Khalid bin Walid itu yang memimpin pasukan panah ketika perang Uhud itu, Pak, yang mutar kemudian manain dari belakang itu, Pak. Khalid bin Walid itu, Pak, panglimanya. Tapi begitu masuk Islam, beliau menjadi Saifullah, pedang Allah, menjadi panglima yang tidak terkalahkan, ahli surga. Dan Rasulullah mengampuni hal itu. Kenapa? Karena tugas Rasulullah mengajak umat untuk taat. Nah, ayo kita sambung ini, kita ajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemarin nyerang Islam nggak karu-karuan, nggak apa-apa. Mereka membenci Islam sebelumnya nggak apa-apa, tapi begitu dapat hidayah masuk Islam, ya sudah. Nah, ini bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhlak kita kepada manusia bagaimana, Pak? Ikuti kajian kami kalau subuh di Masjidul Firdaus. Setiap pagi subuh itu baru membahas, atau kalau maghrib di Masjid Al Istiqomah, setiap Jumat malam, atau di Nurul Haq atau di Al Kausar. Itu kita baru membahas bagaimana membangun karakter akhlak kepada sesama manusia, terutama kepada bapak ibunya. Contoh ini, Pak, satu hadis Rasulullah ini, Pak, dalam kitab Lubabul Hadis ini. Barang siapa seseorang yang di rumahnya mempunyai makanan enak, kemudian dia menikmati makanan itu, sedangkan orang tuanya nggak menikmati nikmatnya makanan, maka Allah haramkan lezatnya makanan surga, Pak. Ada anak enak makannya, orang tuanya dibiarkan satu malam saja, Pak, Allah haramkan lezatnya makanan surga. Saya kan nggak jadi satu dengan orang tua, Pak Ustadz, jadi kan nggak mungkin terjadi. Nah, logikanya begini, kita di perantauan, alhamdulillah Allah berikan kemuliaan kita, kemurahan, sehingga kita sukses dalam ekonomi. Tapi kita nggak memperhatikan orang tua kita yang di kampung sana, Pak, ngirimin juga nggak pernah, ngasih duit juga nggak pernah. Sementara di sana mungkin makan dengan sambal, mungkin makanan dengan sayur yang tidak mencerminkan makanan yang enak. Sementara kita di sini mau makan apa saja kita bisa. Hati-hati, kalau posisi seperti itu boleh jadi Anda akan masuk golongan ini. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu salah satu membangun karakter akhlak kepada orang tua. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan saja, Pak. Nanti kita nggak katam-katam kitabnya nih. Masih banyak yang kitab yang akan kita kaji. Kembali membangun karakter kita, bagaimana agar zahir, batin, rasa, fisik, rohani, jasmani taat kepada Allah. Nah, ini tidak mudah. Kemarin kita sudah membahas melalui tahapan-tahapan tertentu. Saat ini kita berada di tahapan godaan, bukan rintangan, godaan. Tahapan kemarin ilmu sudah, tahapan tobat sudah, tahapan rintangan yang merintangi kita agar taat itu banyak. Dunia dengan kesibukannya, setan, nafsu, itu semua hadirin yang menghalang, yang merintangi kita, sehingga menjadi rintangan ketika kita mau taat kepada Allah, mau sholat, mau zakat dan sebagainya. Itu kadang dihalang-halangi, mau haji, mau bersedekah, mau infak, mau ngirimin orang tua, ada saja rintangan-rintangannya, Pak. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Sekarang tahapannya godaan. Kadang kita ini, Pak, mau taat betul kepada Allah, sholat mau khusyuk, baca Al-Quran mau oke, bayar zakat mau kita tunaikan, haji mau kita okekan, menjamin nafkah orang tua kita mau merawatnya. Tapi kadang ada saja godaannya, Pak. Yang pertama adalah masalah rezeki dan tuntutan nafsu, Pak. Kadang mau khusyuk tapi hutang kemana-mana. Kadang mau khusyuk tapi masih hutang sana, hutang sini, tembel sana, tembel sini, gali lubang, tutup lubang. Kadang kita mau full nih, sholat 5 waktu berjamaah, tapi uang sewa masih nunggak, Pak. Jadi pikiran, ini rintangan, Pak. Apa kita cuman itu saja? Enggak juga, Pak. Yang kaya juga begitu, Pak. Sudah mau sholat ini, Pak, begitu dengar adzan Allahu Akbar, bos ngajak meeting, ya kan? Yang
terperosok sekali ini masalah hitungan zakat begini Pak. Begitu kita mendapatkan gaji, standar zakat yang sudah masuk nisab agar kita mengeluarkan zakat penghasilan itu angkanya 6.850.000. Setiap bulan minimal kita mendapatkan penghasilan itu kita sudah kena nisab zakat. Alhamdulillah gaji kita 10 juta. Sayangnya Pak, ini godaan nafsu, godaan tuntutan nafsu, bukan rintangan masalah rezeki. Kalau rezeki tadi ketika kita mengalami fase di mana kita kesusahan. Ini sudah zona nyaman. Begitu kita masuk zona nyaman, gaji sekian, silap kita Pak. Yang kita hitung pertama kali bukan dipotong zakat, tapi kita potong dulu kira-kira saya mampu nggak tukar mobil. Begitu naik gajinya, oke saya mampu, kita tukar mobil, kredit mobil dulu yang kita hitung, kredit rumah dulu kita rehab, kredit macam-macam, sisanya tinggal 350. Di situ kita baru ngomong, kalau ini juga dipotong zakat, terus sisanya untuk saya apa Pak Ustadz? Ini banyak yang kepleset penghitungan salah seperti itu. Padahal aslinya sebelum dipotong angsuran nenek bengek itu penghasilan utuh 10 juta. Harusnya Pak, dia memotong dulu 10 juta, saya ambil dulu 250.000, 2,5% untuk membayar zakat saya. Harusnya kan begitu Pak. Sisanya ini baru untuk saya yang akan saya kelola untuk kebutuhan saya. Tapi tuntutan nafsu nggak seperti itu. Tergoda dengan tuntutan nafsu sehingga justru hitungannya adalah untuk ini dulu, sisanya baru ngomong saya nggak mampu bayar zakat. Ini adalah godaan Pak, tahapan godaan. Atau hadirin, ketika kita membuka kedai, ya kan, kita masih meyakini bahwa dengan iklan yang gede-gedean, dengan usaha ikhtiar yang maksimal, dengan usaha yang kepintaran saya, maka akan mendatangkan rezeki yang gede-gedean juga, akan mendatangkan kesuksesan juga. Bergantung kepada pemikiran, bergantung kepada akal pikiran, bergantung kepada kemampuan. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, godaan nafsu. Banyak yang saat ini mengalami itu. Saya itu mau sholat Pak Ustadz ke masjid 5 waktu, tapi gimana? Saya harus ngejar pembayaran hutang, saya harus ngejar sewa. Nah ini yang kemudian membuat tergoda, akhirnya manusia tidak bisa taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusinya bagaimana? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, solusinya nasihat Imam Ghazali rahmatullah alaih itu dengan tawakal kepada Allah total Pak. Tawakal kepada Allah secara totalitas. Nah, tawakal itu hadirin yang dirahmati oleh Allah wujud tidak hanya pada saat setelah asbab dikerjakan. Enggak Pak, enggak. Misalkan gini Pak, jenengan sudah jualan, sudah membuka kedai, kemudian sudah jualan, sudah mulai usaha, kemudian buka kedai, jenengan baru ngomong, saya bertawakal kepada Allah Pak Ustadz, ini mau laku berapa terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin, itu tawakal di akhir, itu masih kurang. Tawakal itu sebenarnya seluruh 24 jam aktivitas asbab dari awal sampai terakhir nanti, sampai ujung tetap tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu apa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin, percaya dengan jaminan dari Allah, kemudian menggunakan semua itu tidak merubah dalam aktivitas taat kita kepada Allah, itu tawakal. Jadi bergantungnya kepada Allah, taatnya terjaga karena yakin kepada Allah. Artinya ketika mau usaha saja Pak, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, jalan rezeki saya ini yang mana ya Allah? Besok ya Allah saya mau membuka kedai, semoga ini jalan rezeki yang kau tunjukkan kepada kami ya Allah. Itu tawakal dari awal, sudah minta petunjuk kepada Allah ketika mau membuat kedai. Jangan dilupakan itu. Berobat juga begitu Pak. Ketika mau memakai sebuah asbab jalur obat, sebelumnya sudah berdoa dulu kepada Allah, ya Allah saya mau berobat, semoga ini yang menjadi jalan yang engkau tentukan ya Allah. Jalan. Makanya hadirin ketika mendapatkan hasil apapun, ketika jatuh tidak akan kecewa. Mungkin ini bukan jalan yang Allah berikan kepada saya, dia bersyukur.
karena kalau di situ terus boleh jadi akan rusak. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kalau diberi kesugahan atau kesuksesan, kekayaan, dia akan tetap bersyukur, ya Allah ternyata memang ini yang kau takdirkan untuk kami ya Allah, sehingga kami sukses di sini, amin ya rabbal alamin. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu bentuk tawakal yang tidak akan mengecewakan nantinya, membangun tawakal itu. Nah sekarang kita perinci dari depan. Yang pertama hadirin, masalah rezeki. Rezeki itu hadirin, ada yang maksumun, yang dibagi, ada yang dijamin, ada yang dimiliki, ada yang dijanjikan. Ketika turun perintah-perintah lewat hadis Rasulullah, barang siapa yang sholat duha, barang siapa yang baca surat Al-Waqiah, maka akan mendapatkan berkahnya rezeki gini. Tapi mungkin saat ini belum kita dapatkan, berarti itu menjadi rezeki yang dijanjikan. Gak usah kecil hati, tetap saja aktivitas itu dikerjakan. Barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, yang pertama, maka Allah akan berikan dia terbebas dari kefakiran di dunia. Itu janji, harus kita yakini. Tapi ada seseorang yang sudah sholat jamaah terus Pak, tapi masih kekurangan kesana kemari. Boleh jadi saat itu dia seperti itu, tapi nanti di hari tua anak-anaknya akan memuliakannya, menjadi rezeki yang dijanjikan oleh Allah lewat anak-anaknya. Boleh jadi Pak. Ini rezeki maudun, rezeki yang dijanjikan. Jadi ketika kita menjalani proses ini, ketika kita tawakal kepada Allah, tetap yakin. Nah ini tawakal yang seperti ini. Jadi tawakal ini tidak kemudian pasrah bongkoan, kemudian menjadi pemalas, enggak juga Pak. Itu kufur terhadap nikmat Allah juga. Ini tawakal. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana membangun sebuah keyakinan agar kita ini ta'aluk betul, bergantung betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu masalah rezeki kita, rezeki anak-anak kita, sehingga ketika kita berkaitan dengan mencari rezeki, tidak pernah akan satu mencari jalan yang haram, kedua kemudian menafikan, mengalahkan perintah-perintah Allah yang lain, sehingga kita tinggalkan perintah Allah demi kesibukan mencari rezeki. Agar kita tidak mengalami fase itu atau kejadian itu Pak, yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki itu hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala tadi sudah saya sampaikan, ada rezeki yang dijamin, yaitu kebutuhan kita, kebutuhan anak istri kita. Ada rezeki yang kita miliki dan lain sebagainya. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, tawakal masalah pembagian rezeki. Jadi tawakal masalah pembagian rezeki itu hadirin, bagaimana membangun motivasi agar kita sampai di derajat itu. Konsepnya begini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, ini sudah yakin Allah Maha mengetahui rezeki yang dibutuhkan kita Pak. Apa yang dibutuhkan kita itu sudah Allah paham dan Allah tahu, karena Allah yang menciptakan kita. Bahkan dalam kitab tafsir Khazin itu Pak disebutkan, 4000 tahun sebelum jasad diciptakan, itu Allah ciptakan ruh kita terlebih dahulu. 4000 tahun sebelum ruh diciptakan, itu Allah ciptakan dulu rezeki kita dulu Pak. Jadi rezeki kita ini sudah disediakan dulu karena Allah yang menciptakan. Anda nggak usah khawatir. Kita nggak usah khawatir kekurangan rezeki Pak. Karena ketika kita masih khawatir, maka ketika nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah, kita bisa tinggalkan berat terhadap masalah urusan menjemput rezeki. Contoh masalah yang tadi saya sampaikan Pak, ada satu kasus Pak, ini kasus saya ini Pak ya. Dulu awal-awal Tanjung Pinang ini saya ngojek Pak, di depan Gang Gambir Pak. Waktu saya ngojek di situ, Ramadan lagi Pak, dengar azan, saya antri dari jam 9 Pak. Dari jam 9 tuh belum narik-narik gitu loh. Begitu dengar azan, ini pas giliran saya, antrian saya. Kalau saya tinggalkan sholat, nanti giliran saya gimana? Kan itu Pak ya. Akhirnya saya nggak ke masjid. Kalau nanti sebentar lagi ada penumpang, sebentar lagi ada penumpang. Taunya azan sudah berkumandang selesai, sholat sampai selesai nggak ada juga penumpangnya gitu loh Pak. Nah ini masalahnya, saya tergoda oleh masalah rezeki. Padahal saya tahu rezeki itu yang menjamin Allah, tapi kita tertipu oleh hal itu.
Kita semua ini sadar bahwa Allah itu menjamin rezeki kita. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin. Tapi kadang masih tergoda itu lagi, Pak. Sehingga kita tinggalkan perintah Allah, fokus dengan masalah asbab. Padahal hadirin, kalau kita paham, kalau kita ini tidak cuma sekedar pengetahuan, tapi kita juga memahami dan menyadari Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Justru pada saat ketika Dia memanggil, kita datang dengan taat kepadanya, maka Dia justru lebih lebih dekat dengan kita, yang akan memberikan rezeki kepada kita. Kan kita kadang justru melakukan sesuatu yang kebalikan gitu loh, Pak. Misalkan begini, Pak, kita ingin mengajukan proposal ke wali kota atau ke presiden atau ke Pak Gubernur, kan gitu toh. Alangkah bagusnya kalau kita ini mempunyai relasi kita dengan kedekatan kita dengan mereka. Semakin kita dekat, maka omongan kita bisa terdengar, kan begitu, Pak. Korelasinya kan begitu, Pak, ya, logikanya. Nah, kita yakin yang menjamin rezeki kita Allah, tapi dipanggil malah menjauh, kan gitu kan. Nah, ini aneh toh. Sudah kayak gitu kita mengerjakan yang itu kadang. Ini sesuatu yang konyol tapi kita pelihara. Kita tahu bahwa yang memberikan rezeki, yang membagi rezeki, yang menjamin rezeki Allah. Tapi kita kadang menjauh dari yang membagi rezeki. Ini kekonyolan kita. Kenapa kita bisa seperti itu? Tadi di awal sudah saya sampaikan, kadang kita tergoda dalam membangun taat berkaitan dengan masalah rezeki. Kalau ternyata rezeki kita alhamdulillah dalam zona nyaman, tergoda lagi tuntutan nafsu kita, sehingga seakan-akan kita menjadi seorang yang fasenya itu kurang-kurang dan kurang terus. Ini masalah rezeki. Nah, untuk membangkitkan, yang pertama kita sadari, pahami betul bahwa yang menciptakan Allah, otomatis yang menjamin rezeki Allah, gitu loh, Pak. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah yang memerintahkan kita, mesti Allah yang mencukupi kita. Hadirin, mohon maaf, ojol itu diperintah oleh yang memesan. Maka ketika ojol itu sudah menjalankan apa yang dia pesankan, dia dikasih duit oleh yang memesan, kan gitu kan. Hukumnya kan gitu. Kalau ada pesan fiktif, berarti pemesannya itu kan kurang ajar, itu namanya, kan gitu kan. Ini padahal kita ini sebagai ojek online yang diperintah oleh manusia lewat aplikasi. Kita jalanin, kita dapat upah. Apalagi yang memerintah Allah, wahai hambaku, sujudlah, jaga sholatnya, jaga zakatnya, jaga hubungan baik kepada orang tua, kepada sama manusia, beramal solehlah sebanyak-banyaknya. Otomatis ketika Allah memerintahkan, Allah yang akan mencukupi juga, Pak. Kalau perintah kita turuti, otomatis ini untuk mentaklukkan hati kita, menggantungkan kita, keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita mempunyai keyakinan yang sudah semakin baik seperti itu, insya Allah, Pak, nggak akan tergoda oleh asbab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, agar membangun kita semakin bergantung kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah. Wa tawakkalallah fa huwa hasbuh. Ketika kita yakin dengan pertolongan Allah, maka hadirin, aktivitas ketaatan kita akan kita tingkatkan. Semakin dekat saya dengan Allah, Allah mesti akan mencukupi saya. Nah, membangun tawakal itu seperti itu. Intang sullah yang surkum. Habis waktu kita, habis umur kita untuk taat kepada Allah, di sisi lain rezeki tetap akan mengalir kepada kita karena Allah yang menjamin. Nah, kadang kita juga terpeleset di sini. Kita ingin pertolongan Allah tapi menjauh dari Allah. Kita ingin pertolongan Allah tapi mengerjakan sesuatu yang menentang Allah. Ini sangat-sangat konyol gitu loh, Pak. Makanya sesungguhnya orang yang cerdas, yang mempunyai IQ tinggi, yang cerdas, itu hadirin adalah orang yang mampu betul-betul memikirkan bahwa taat kepada Allah tidak akan berkurang dengan apapun, karena dia yakin dengan ayat-ayat yang Allah turunkan, dengan petunjuk yang Rasulullah sudah berikan, bahwa semakin kita taat, mesti zat yang kita taat itu mesti mencukupi, Pak. Ini yang sayangnya sering kita lupakan. Bahkan kita melakukan tindakan yang konyol.
Kita tahu akhirat itu lebih panjang dari dunia, Pak. Akhirat itu jauh lebih panjang, lebih dahsyat semuanya. Nikmatnya lebih dahsyat, azabnya lebih dahsyat. Tapi dengan hal itu pun kita masih kemudian kalah dengan urusan kelezatan dunia. Sehingga hadirin, makanya dari awal dulu kan pernah saya sampaikan, Pak, andaikan seseorang laki-laki itu paham bagaimana konsekuensinya berpoligami, maka tidak ada satu laki pun untuk berani poligami, Pak, kecuali para nabi saja, Pak. Andaikan perempuan itu paham tentang poligami, maka semua perempuan akan mau dipoligami, Pak. Ya kan? Loh, kok bisa? Kalau sifat cemburu, ibu-ibu mohon maaf, cemburu itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangankan kepada perempuan lain, karakter cemburu itu sudah memang ada di hati para kaum perempuan. Cemburu itu memang sudah ada, Pak. Ibu Zulaikha, istrinya Nabi Yusuf, itu kan nggak dipoligami, Pak. Yang dia cemburuin tanah, Pak. Tanah itu dicemburuin, Pak. Bayangkan, Pak. Gara-gara Nabi Yusuf itu kalau jalan sering nunduk, nengok tanah. Kata Zulaikha, ya Nabi Allah, kenapa Anda nggak memandangin saya? Yang dipandangin tanah terus. Tanah saja dicemburuin loh, Pak. Luar biasa tuh. Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu selalu cemburu kepada Ibu Khadijah, padahal Ibu Khadijah itu sudah meninggal, itu aja masih cemburu, Pak. Ibu Hawa itu ketika Nabi Adam nggak pulang, ada beberapa waktu nggak pulang ke rumah, ada satu peristiwa kemudian pulangnya agak terlambat, itu saja cemburu. Padahal yang ada manusia cuma Adam dan Hawa gitu loh, Pak, kan? Jadi kalau jenengan punya istri, ibu-ibu itu kok cemburuan, itu memang karakternya gitu loh. Bapak-bapak beli rokok mudah, beli bedak agak lambat, itu cemburu, dengan rokoknya cemburu gitu loh, Pak. Itu memang karakter. Apalagi jenengan berpoligami, wah makin jadi-jadi. Bahkan kalau istri saya itu bilang gini, saya yakin Mas kalau sampean pergi kemana-mana itu nggak mau melakukan perbuatan haram, karena saya tahu sampean takut melakukan perbuatan haram. Justru yang saya pikirkan kalau sama di sana ngalalin, bukan ngaromin tapi ngalalin. Nah ini yang membaca pikiran beda, Mas. Anda lebih repot nanti saya. Kan gitu pula ya, wajar wong istri ya kan itu, Pak. Kecemburuan ada. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada tadi, godaan kita dalam bangun taat kepada Allah itu adalah masalah rezeki dan masalah tuntutan nafsu kita, Pak. Kadang kita mohon maaf ketika melalui masa fase saat ini masih kesulitan ekonomi, rumah masih sewa ke sana kemari, mohon maaf kadang juga nunggak ke sana kemari, maka solusinya, Pak, solusinya tawakal. Jenengan masih punya hutang yang banyak, solusinya tawakal kepada Allah. Pikiran sudah nggak mampu lagi, mau apa lagi, Pak? Fisik sudah jenengan peras semua untuk bekerja, mau apa lagi? Saatnya kita tawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal kepada Allah, hadirin? Jaga taat kita kepada Allah, Pak. Sholatnya dijaga, jalur-jalur rezeki yang haram tutup. Kemudian hadirin, malam kita tahajud, nangis pada Allah, ini urusan kami ini kecil ya Allah di hadapan-Mu, saya serahkan kepadamu ya Allah. Mulai karakter taat totalitas kepada Allah, itu tawakal, Pak. Bukan kemudian ya sudahlah pasrah kepada Allah, tapi sholat masih subuhan qadha, ya kan? Kemudian duhur masih nggak mau sholat gara-gara sibuk cari rezeki, buat sampai bendes, jenengan malah semakin jauh dari Allah, Pak. Tapi kalau jenengan justru dengan ujian-ujian ini hadirin, dibangun karakter takwanya totalitas, yakin intang surah yang surkum, fatawakal Allah fahuwa hasbuh wa mayatakillah laumah roja. Barang siapa yang taat betul kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalahnya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi hutang sekarang menumpuk, tiba-tiba ada pemutihan hutang, alhamdulillah. Boleh jadi sekarang lagi nyewa rumah ke sana kemari, besok dapat tumpangan gratis, pakai rumah saya, kamu nabung, selesaikan hutang kamu di rumah yang sewa. Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga ketika hadirin yang dirahmati oleh Allah sudah mendapatkan zona nyaman, hati-hati. Jangan di zona nyaman karena tuntutan nafsu malah kemudian semakin
jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin, ini masalah rezeki. Solusinya bangun takwa yang benar kepada Allah, tawakal kepada Allah. Insyaallah next selanjutnya kita akan membahas godaan-godaan dalam membangun takwa yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan berkah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.